Pemirsa, berbagai pertunjukan budaya dari Nusantara ditampilkan dalam Karnaval Khatulistiwa yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo Sabtu petang. Pemerintah berharap Kalimantan Barat sebagai tuan rumah dapat memperoleh manfaat besar melalui pagelaran budaya yang digelar di Pontianak. Karnaval Khatulistiwa menjadi peluang bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenalkan potensi daerah serta objek wisata yang ada di daerah kepada dunia. Pontianak diproyeksikan menjadi kota wisata sungai sesuai rencana pembangunan negara periode 2014-2019. Karnaval Khatulistiwa diikuti berbagai bagian suku Dayak Landak yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Rangkaian karnaval digelar di sejumlah lokasi mulai dari Rumah Radakang di Jalan Sultan Syahrir, alun-alun Kapuas di Jalan Rahadi Usman. Pak Presiden. Pak Presiden. Bahwa dirinya tebang pilih dan tinggal di daerah resapan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan para pengkritik sebaiknya belajar dulu tentang geologi. Dirinya bahkan menantang balik pihak yang memintanya pindah dari rumahnya di kawasan Pluit. Musola akan kami bongkar ketika sudah tidak ada yang pakai, sudah ada musola pengganti. Rencananya akan dibuat di rusun. Kita akan cari di rusun, semua rusun kami ada. Di rusun ada klinik, ada musola, ada masjid, kita akan bikin semua. Makanya saya bilang dia goblok. Karena bagian utara ini bukan daerah resapan air. Suruh bongkar rumah saya, dia kan goblok banget tuh ngomongannya gitu loh. Sama kayak dulu dia ngomong nggak boleh potong sapi. Itu zaman dulu Betawi ini potong sapi di pinggir jalan. Ya dulu belum ngerti ada penyakit. Habis potong sapi, usus buang ke Ciliwung, ada buaya yang makan. Kalau si J.J. Rizal masih mau kembali ke zaman Betawi dulu, suruh dia naik sapi. Naik kuda gitu loh, jangan naik bus. Makanya saya bilang, dia ngerti nggak ilmu? Coba baca buku sejarah dikit aja belagu banget sih. Udah bilang sok sejarah buan Betawi gitu loh. Anda mau diskusi apa sama saya? Anda tanya apa orang yang ngerti? Utara itu gimana mau resapan? Gali setengah meter udah keluar air laut kok. Saya ini anak geologi. Saya ini anak geologi gitu loh. Lu mau debat sama saya udah dengerin pengamatan dari Belanda, dari segala macam. Kita udah punya puluhan kajian. Di mana ada kajian utara daerah resapan? Utara harus dibuat danau. Dibuat waduk. Makanya dalam kajian itu sebelah barat Tunjungan harus tambah 90 hektar waduk. Yang Marunda juga harus bikin 3 waduk. Jadi air kan begini posisinya, anak kecil juga ngerti kok. Dari gunung selatan turun, dari Depok, Bogor turun, masuk ke laut. Posisi laut sekarang karena penurunan muka bumi, ada atau pasang 2,8 meter di atas muka laut. Caranya gimana? Bikin tanggul. Bila perlu 3 meter tanggulnya. Terus gimana airnya keluar? Bikin waduk, pompa. Kenapa bikin waduk? Karena kalau nggak ada waduk, kapasitas pompa kamu harus gede banget. Kalau kamu ada waduk, kosongin dulu, kayak tempayan, biar airnya datang. Makanya suruh J.J. Rizal baca buku, gua kirimin deh. Debat sama orang bodoh, sama saya dia nggak menang, kasihan, malu. Saya dia nggak. Jakarta terus berbenah. Selain normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Pulau, pemerintah Provinsi Jakarta juga akan mengembalikan fungsi sungai lainnya di Jakarta sebagai penyangga banjir, diantaranya Kali Mampang dan Krukut di Jakarta Selatan. Meski sudah disosialisasikan sejak tahun lalu, hingga kini normalisasi kali belum terrealisasi. Salah satu kawasan langganan banjir di ibu kota adalah kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Banyaknya bangunan warga di bantaran kali menyempitkan Kali Mampang hingga tidak mampu menampung debit air dan akhirnya meluap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berencana untuk melebarkan kali dari 7 meter hingga menjadi 20 meter. Menurut Lurah Mampang, sosialisasi terhadap warga sudah dilakukan setahun lalu. Namun warga belum pindah lantaran Pemprov DKI belum juga memastikan waktu proyek normalisasi. Ya, saya juga kurang tahu, karena itu saya tinggal hanya menunggu
perintah atasan saja. Ketika sudah ada perintah dari atasan untuk segera dilakukan kita langsung tindak lanjuti. Selain Kali Mampang, Kali Kerukut di Kecamatan Pela Mampang rencananya juga akan dinormalkan. Warga telah memiliki surat kepemilikan tanah, namun sebagian lainnya tidak punya. Warga mengaku siap direlokasi meski belum mengetahui tempat baru yang akan disediakan oleh pemerintah. Mengenai relokasi, kebetulan saya belum ada ya rembuk ke warga gitu untuk kelanjutannya ini gitu kan, ke depannya itu bagaimana. Normalisasi kali menjadi salah satu cara pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi banjir di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta menargetkan sejumlah titik sungai yang mengalir di ibu kota akan dinormalisasi sebelum musim penghujan di bulan Oktober mendatang. Rencana program normalisasi baik itu Kali Kerukut maupun Kali Mampang sudah direncanakan sejak beberapa belakang tahun terakhir. Namun ternyata prosesnya terhambat dan baru kembali dilakukan proses pengerukan pada tahun 2015 ini. Warga di bantaran kali pun sebenarnya sudah bersedia untuk direlokasi, namun karena belum ada sosialisasi lebih lanjut terkait dengan pembongkaran, maka mereka kali ini lebih memilih untuk tetap tinggal di bantaran kali. Dari Jakarta, Marshalina Gita, Ari Setiawan, Metro TV. Ya, meski masih menyisakan sejumlah masalah terkait relokasi warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur, rencana pemerintah Provinsi DKI untuk menormalisasi dan juga merevitalisasi kawasan di bantaran Sungai Ciliwung terus berjalan. Namun bagaimana sesungguhnya konsep besar untuk membebaskan ibu kota dari banjir dan juga bagaimana proses-proses atau agar proses-proses relokasi warga selanjutnya tidak kembali menimbulkan masalah, kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio dan juga bergabung dari luar. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada pakar tata kota Yayat Supriyatna. Kang Yayat, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah diganggu akhir pekannya. Dan juga bergabung dari luar ada Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandiawan Sumardi. Selamat malam Pak Sandiawan. Selamat malam Mas Wahyu. Ya, terima kasih sudah bergabung dan juga ada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Saifullah. Halo, Pak Saifullah. Selamat malam Pak Saifullah. Oke, baik. Kami akan mencoba terus nanti sambungan melalui telepon dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Sandiawan dulu, yang mengawal sejak hari pertama, sekarang sudah di hari ketiga. Bagaimana Anda melihat Pak Sandiawan proses relokasi dan juga pembongkaran di sana? Ya, proses penggusuran ini memang sebuah tragedi. Tetapi inilah realisme yang harus dihadapi oleh masyarakat. Yang penting ke depannya kita harus belajar mengevaluasi cara komunikasi pemerintah daerah, tetapi sekaligus juga dengan pendekatannya kepada masyarakat. Ya, Pak Sandiawan, saya ingin tanya terlebih dahulu, sejauh ini sampai kemarin terakhir sebelum pembongkaran atau mungkin selama proses pembongkaran 3 hari ini berlangsung, komunikasi apa yang sudah terjalin antara warga dengan pemerintah provinsi? Sebenarnya cukup panjang karena secara kebetulan Bapak Gubernur dahulu bersama dengan Bapak Presiden Jokowi ketika sebelum menjadi gubernur dan juga menjadi wakil gubernur itu sudah datang ke tempat kami di Sanggar Ciliwung Merdeka di Bukit Duri, hanya seberang dari Kampung Pulo. Sehingga sebenarnya saya sudah bersahabat dengan Pak Ahok, juga dengan Bapak Jokowi. Oke, kemudian kenapa persahabatan itu sekarang menjadi masalah, Pak? Di mana yang menyebabkan itu? Mungkin tidak terlalu penting masalah persahabatan kami,
Karena yang penting adalah bagaimana pemerintah daerah yang tidak identik dengan negara itu menjadi fasilitator atau pelayan masyarakat, warga negara. Dan apa yang terjadi sekarang, saya kira bagi saya, Bapak Gubernur, Pak Ahok, tetap akan menjadi sahabat. Ya. Karena saya yakin bahwa Che Guevara pernah mengatakan begini, kalau ada ketidakadilan dan hatimu tergetar, awal yang tentunya harus disepakati bersama-sama bahwa ini adalah rencana yang baik, bukan begitu Kang Yayat? Tetapi saya ingin pertanyakan lagi, karena ini juga sudah terlanjur, kemudian masih ada tahap-tahap normalisasi, tidak hanya di wilayah Kampung Pulau saja, tetapi juga masih ada wilayah lainnya. Nanti juga mudah-mudahan akan bergabung lagi dengan kami, dengan Sekretaris Daerah Saifullah. Sesaat lagi kami harus dulu, tetaplah di Prime Time News. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangannya. Kami masih akan mencoba menghubungi kembali Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saifullah, namun masih belum berhasil. Saya ingin ke Kang Yayat dulu. Kang Yayat, ini sudah terlanjur. Apapun kemarin masalah yang ditinggalkan oleh atau yang tersisa sekarang terkait di Kampung Pulau. Tetapi ini PR Pemprov Jakarta tidak hanya Kampung Pulau untuk membuat Jakarta bebas banjir. Bagaimana kemudian ini tidak terulang lagi masalah-masalah seperti di Kampung Pulau ini? Pertama begini, ingat loh, PR-nya tuh ada 13 sungai. Ini kan baru sungai-sungai utama. Ciliwung yang sedang dibenahi, itu 18 km sampai ke TB Simatupang. Kalau ada 3 sungai, dengan 70.000 KK, itu harus dihitung kan. Kalau mereka semua diklaim di atas tanah negara, ini akan punya konflik panjang. Ya, 70.000 ini harus direlokasi. Direlokasi. Itu kemarin baru hanya 500 sekian. Ya. Artinya ini PR besar. Kalau Pemprov DKI bisa mindahkan 1.000 KK aja dalam 1 tahun, kita butuh 70 tahun. Artinya ini PR besar kalau ini menormalkan. Tapi pendekatan yang terjadi sekarang ini kan menangani pada kawasan yang dianggap paling di tingkat kebencanaannya. Nah, jadi yang menarik begini, ada bagusnya Pemprov DKI itu bekerja sama. Sekarang kan dibantu oleh pemerintah pusat. Misalnya rumah susunnya, tanahnya tanah DKI, bangunannya dari Kemen PUPera. Kemudian penanggulangan tanggulnya itu oleh pemerintah pusat, oleh PU juga, sumber daya air. Nah, pemerintah DKI itu kalau bisa kerjasama dengan pusat, kemudian dengan perguruan tinggi, komunitas atau siapapun, petakan lah. Artinya mana yang ditangani oleh pemerintah dengan konsep mungkin yang harus pindahkan ke rusun, atau bekerja sama dengan komunitas masyarakat setempat, diberi kesempatan ruang ini ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan ide gagasannya. Banyak yang peduli kok. Jadi intinya penanggulangan banjir itu tidak sendirian. Jadi ketika ada ide, konsep, gagasan, bahkan kalau bisa banyak CSR yang membantu, rumah diperbanyak, ini akan lebih bagus. Dan tidak perlu dengan rumah susun pun, asal bisa ditata pada kawasan ini. Karena yang menarik begini, misalnya di Krukut dan Mampang, di Kampung Pulau. Kampung Pulau ini kan lokasinya emas, ada pasar Jatinegara. Ketika dipindahkan pun mendapatkan rumah pengganti yang tidak jauh dengan rumah susun yang dekat. Tanahnya tanah Pemprov DKI. Apakah lokasi-lokasi lain yang dipindahkan akan menemukan lokasi yang sama dengan Kampung Pulau? Ah, itu PR. Yang kedua, kita belajar dari kasus Duit ke Marunda. Begitu jauh. Ketika dipindahkan, di situ kalau warga menolak wajar. Karena misalnya jauh dari segala fasilitas, jauh dari aksesibilitas. Dulu kan lokasi itu tidak sesuai. Nah, jadi ada bagusnya kalau konsep ke depan, petakan semua masalahnya bersama-sama, petakan persoalannya, kemudian bagaimana lokasi itu tidak sesuai. Nah, jadi ada bagusnya kalau konsep ke depan, petakan semua masalahnya bersama-sama, petakan persoalannya, kemudian bagaimana cari lokasi penggantinya. Karena pekerjaan Pemprov DKI pun untuk mencari tanah untuk membangun rumah susun tidak begitu mudah. Tapi pertanyaannya Kang, selanjutnya, kalau tadi kita hitung-hitungan ada 70.000 ini kalau normalisasi sungai. Tapi kalau hitung-hitungannya, ya taruhlah target 1.000-an kepala keluarga per tahun. Kalau tadi kita hitung-hitungan ada 70.000 ini kalau normalisasi sungai. Tapi kalau hitung-hitungannya, ya taruhlah target 1.000-an
Walaupun ini permasalahan memang kompleks gitu, tidak mudah untuk. Iya, pertama begini, Prof. memang konteks penanggulangan banjir bukan hanya normalisasi sungai, banyak PR lain yang harus dikerjakan. Tetapi kan tidak semua wilayah sungai itu harus dinormalkan dalam konteks dengan membuat turap, melebarkan seperti itu. Masih banyak kearifan lokal. Ya kan di Jakarta ini kan banyak tokoh-tokoh ya yang cukup merawat sungai. Nah, percayakan aja kepada komunitas masyarakat yang bisa menjaga sungai. Jadi tidak diklaim bahwa yang di pinggir sungai itu selalu membuat masalah banjir atau menjadi korban banjir. Dibantulah teman-teman seperti Pak Sandiawan ini. Pak Sandiawan ini atau ada Mas apa yang di Kali Pesanggerahan itu kan, itu kan cukup baik, cukup arif dia menjaga lingkungannya. Jadi kita untuk ke depan itu, pendekatan-pendekatan yang terlalu mendepankan represif itu perlu kita rubah dengan mendorong kearifan lokal dan tanggung jawab warga. Di Jogja itu ada beberapa sungai, kiri kanan itu tanggung jawab warga. Warga lah yang membuat ruang yang khusus di kiri kanannya, bukan kali codenya, ada ruang itu. Jadi tanggung jawab warga sebelah kiri menjaga merawatnya, sebelah kanan demikian. Jadi, dan itu dihasilkan melalui komunikasi yang baik antara warga dan juga didatangin oleh wali kota untuk mengkomunikasikan. Gitu. Saya ingin ke Pak Sandiawan lagi. Pak Sandiawan, tadi Anda juga sudah menegaskan ini sudah terlanjur begitu. Kemudian bagaimana ke depannya, ini juga tugas dari warga, kemudian juga dari teman-teman komunitas Ciliwung Merdeka juga yang nanti bagaimana kemudian proses normalisasi ini tidak lagi menimbulkan masalah. Apa kemudian yang bisa dilakukan dari teman-teman dan juga warga di komunitas Ciliwung Merdeka ini?